Hizbullah bikin Israel geram. Operasi Tel Aviv adalah tanda kelemahan keamanan Zionis. Gerakan Hizbullah Lebanon mengeluarkan pernyataan pada hari Jumat mengenai operasi Syahid di jantung ibu kota rezim Zionis. Menurut IGNA, mengutip Al-Ahad News, Hizbullah menyatakan sekali lagi perlawanan Palestina telah membuktikan kekuatannya dalam menghadapi rezim pendudukan dan menanggapi kejahatan berturut-turut. Pernyataan itu melanjutkan operasi heroik di Tel Aviv ini mengungkap kelemahan rezim Zionis, kerapuhannya, kebingungan, dan juga keterpurukan dinas militer dan keamanannya. Gerakan itu menambahkan layanan keamanan rezim dan kalah telak dalam menghadapi seorang mujahidin Palestina. Hizbullah memuji kepahlawanan rakyat Palestina dan kelompok perlawanan mereka dan menyerukan kepada orang-orang bebas di dunia untuk berdiri bersama rakyat Palestina dan mendukung mereka dengan cara apapun. Bagian penutup dari pernyataan itu berbunyi, rangkaian operasi khusus dan sukses menunjukkan bahwa keputusan rakyat Palestina adalah untuk melanjutkan perjuangan. Tekad rakyat Palestina lebih kuat dari keinginan penjajah. Rakyat Palestina bertekad untuk melanjutkan jalan ini sampai pembebasan seluruh wilayah Palestina. Tadi malam, sumber-sumber Palestina melaporkan keberhasilan operasi Syahid di jalan Dizegov, salah satu jalan terbesar di Tel Aviv. Menurut laporan media, 9 Zionis harus masuk rumah sakit karena terluka parah dan 2 lainnya tewas dalam operasi tersebut. Media Palestina melaporkan pagi kemarin syahidnya pelaku operasi terhadap pasukan Al-Yaman di dekat sebuah masjid di wilayah Jaffa, Palestina yang diduduki. Paltude mengklaim bahwa nama pelaku operasi di Tel Aviv dan penembakan sebuah restoran adalah Rat Fatih Azem, seorang warga Palestina berusia 29 tahun dari Camp Jenin. Badan Intelijen dan Keamanan Internasional atau Internal Zionis telah mengumumkan bahwa petugas Zionis telah menemukan pria bersenjata itu di dekat sebuah masjid di Jaffa, selatan Tel Aviv. Pantas pasukan IDF dibikin keok, inilah rahasia Hizbullah sanggup tandingi Israel. Peperangan di Timur Tengah seakan tidak pernah berakhir selama setengah abad terakhir. Namun saat kawasan selatan Lebanon bergejolak, pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa bergerak cepat berupaya meredam situasi. Sebelumnya Hizbullah menembakkan 3 roket Katyusha ke kawasan Galilea Israel. Militer Zionis membalasnya dengan mengirim 10 roket kelas menengah ke lembah Beka, markas para militan Syiah itu. Komandan Pasukan Perdamaian PBB untuk wilayah Lebanon, Luciano Portolano, menyatakan pihaknya berusaha mencari pemicu saling tembak roket itu. Adu roket ini adalah insiden kedua setelah pada 28 Januari menembakkan roket ke perbatasan Sheba. 2 tentara Zionis dikabarkan tewas dan 1 perdamaian atau 1 pasukan perdamaian PBB juga tewas. Sedangkan 7 lainnya luka-luka. Dari semua faksi kelompok bersenjata di Timur Tengah, sejauh ini baru Hizbullah yang sanggup menahan kekuatan tempur Israel. Jika 2 pihak itu bertikai, maka perang yang melelahkan berisiko kembali terulang. Skenario itu menurut analis militer sebisa mungkin dihindari oleh petinggi Zionis di Tel Aviv. Hizbullah mengakui melakukan provokasi lebih dulu dengan menembakkan roket ke wilayah Israel. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas tindakan dari jet tempur Israel menghabisi apartemen di distrik Jarama, ibu kota Damaskus, sehari sebelum kedua pihak baku tembak. Sementara itu di ibu kota Beirut, Lebanon, ribuan orang berkumpul memanjatkan doa bersama mengenang Kantar. Kantar adalah sosok yang dihormati
karena salah satu tokoh Lebanon yang berani melawan penjajahan Israel pada tahun 1982 ketika dia membunuh seorang polisi Zionis, Kantar dipenjara 30 tahun. Selepas bebas pada 2008, dia segera mendapat posisi tinggi di Hizbullah. Dukungan publik inilah yang membuat Hizbullah bisa bertahan 3 dekade melawan Israel. Bahkan dibanding Hamas atau Fatah dari kawasan penjajahan Palestina, Dewan Jihad Hizbullah selangkah lebih maju melawan kekuatan Zionis. Hizbullah secara harfiah artinya adalah Partai Allah, adalah sayap politik dan paramiliter yang dipersenjatai Iran. Dibentuk pada tahun 1982, misinya adalah membebaskan kawasan Lebanon yang saat ini dijajah Israel. Iran meminjamkan setidaknya 5.000 pasukan Garda Nasional untuk menyokong Hizbullah yang masih kekurangan anggota. Hizbullah memperoleh pasukan ribuan roket buatan Rusia, kemewahan yang pada 1980-an tank dimiliki organisasi perlawanan Israel lainnya. Serangan sporadis dengan gaya gerilya dilakukan Hizbullah pada personel militer Israel hingga tentaranya kalah. Hasilnya organisasi yang berbait pada Teheran itu bak kecawak. Pada 1989 sebelumnya Israel menghancurkan markas besar Hizbullah di Marrakech. Tapi hal itu kembali dibalas dengan serangan tidak terduga yang menghancurkan militer Zionis. Salah sasaran lagi, 2 perwira Israel di tepi barat mati ditembak pasukan sendiri. Dikira orang Palestina atau Hamas. Ngakunya hebat, tentara IDF malah begini. 2 perwira Israel dihabisi ditembak sendiri oleh pasukan mereka sendiri saat unit keamanan Israel sedang berpatroli di dekat pangkalan mereka di tepi barat yang diduduki Israel. Dari keterangan tentara Israel, insiden saling tembak terjadi pada Rabu malam yang menurut media Israel melibatkan unit komando elit Brigade Oz, unit Egos di lembah Yordan. Juru bicara militer di radio publikan mengatakan salah seorang tentara di unit itu mengira 2 orang tersebut adalah pasukan milisi Palestina. Surat kabar Yerusalem Post melaporkan bahwa perwira tersebut menyelesaikan latihan militer di zona tembak pangkalan Nabi Musa, sementara sekelompok unit keamanan saat itu sedang berpatroli. Menurut laporan, mereka mencurigai 2 orang itu sebagai pejuang Palestina yang akan melakukan penyerangan. Sesuai perintah, segera menempuh prosedur untuk menangkapnya dengan mengeluarkan tembakan peringatan di udara.